البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan kita masih di kitab salat, kitab salat yang di bab yang ke-9, bab salat tatawwu, bab salat tatawwu, ini salat sunnah. Salat-salat yang bukan salat wajib. Sudah disebutkan pada pertemuan lewat di antara salat-salat sunnah yaitu salat rawatib. Salat rawatib ini salat yang mengiringi salat-salat wajib. Dan siapa menjaga 12 rakaat dari salat sunnah, Allah bangunkan untuk dia itu rumah di surga. Ada pertanyaan di sini, bagaimana sujud tilawah untuk wanita? Apakah harus memakai hijab atau kerudung? Caranya seperti sujudnya laki-laki karena tidak ada perbedaan dalam syariat kecuali yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak disyaratkan memakai hijab atau kerudung apabila di rumah atau yakni tidak ada di situ ajanib yang bukan mahram. Kemudian siapa perawi yang 5? Ya, ini sebenarnya Munajat di awal buku ini. Akhrajahu khamsah, mengeluarkannya 5, yakni yang 4 itu Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Nasa'i. Ya. Kemudian tambah Imam Ahmad, itu 5. Ya, itu. Kemudian apabila imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi. Iya, imam sujud, maka makmum harus sujud. Ya, maka bagaimana jika makmum wanita tidak merasa ragu dan salah? Ya, bagaimana kalau makmumnya baik wanita ataupun laki-laki yang merasa imamnya enggak salah? Maka disebutkan diambil yang kebanyakan. Ya, mungkin kesalahannya dari orang meyakini itu. Dulu pernah di zaman itu ya sholat sama-sama. Kemudian tiba-tiba dia mengatakan subhanallah, tapi tidak diperdulikan. Ya, jadi jamaah itulah yang dianggap. Jamaah itulah yang dianggap. Walaupun mungkin secara praktek umumnya memang salah, tapi jamaah itu yang dianggap. Ternyata orang yang memperingatkan tadi orangnya agak-agak gimana itu, akalnya agak ya miring, agak gila. Jadi itu, jadi yang dianggap adalah jamaah. Kebanyakan bagaimana? Ya itu. Ini bagaimana kalau tidak merasa ragu dan tidak merasa salah, yang dianggap orang banyak itu aja sudah. Sementara imam sujud sahwi, ya ikuti imam karena ju'ilal imam liutama bihi. Jadikan imam, ya inama ju'ilal imam untuk diikuti, liutama bihi. Sudah, jadikan imam untuk diikuti. Jadi imam sujud sahwi sujud sahwi. Sedangkan makmum wanita tidak melihat tambahan dari sujud sahwi tersebut. Ya kalau dia tidak melihat mamanya, ya bertakwa semampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bagian biasanya mendengar suara takbirnya imam ketika di sujud sahwi. Ya demikian. Wallahu a'lam. Berikutnya kita teruskan, ya setelah disebutkan keutamaan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah tersebut, ya kemudian juga itu lebih bagus dari dunia dan seisinya. Kemudian disunahkan juga apabila di rumah atau mungkin di asrama misalnya untuk ya ini berbaring di arah kanan selesai sholat sunnah 2 rakaat tersebut, kemudian baru sholat subuh. Ya demikian. Berikutnya kalau Ramadan, sekarang tentang pembahasan sholat sunnah berikutnya setelah sholat rawatib, yaitu apa? Sholat malam, sholat tahajud, demikian juga sholat duha dan semisalnya. Kalau Ramadan, berkata beliau Ramadan, ini hadis yang ke-12. Ya. Hadis yang ke-13. Qala Rasulullah wa Ibnu Umar dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, ini sekarang bicara tentang salat malam. Demikian juga salat di siang hari. Hadis ini hadis Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna. Salat malam itu dua-dua. Faidah khosi ahadukum, apabila takut salah seorang kalian as-subha, sudah masuk waktu subuh, takut wah ini sudah adzan subuh atau belum nih? Ya, apabila takut ya shalat rakaah wahidah, maka salatlah 1 rakaat saja. Hendaknya kita enak-enak
Ya, sudah biasa sholat malam 11 atau 9, tiba-tiba agak terdengar atau sudah mau mendekati waktu subuh. Bagaimana? Ya sudah, baru dapat 4 rakaat, sholat 1 rakaat. Ya, sholat witir 1 rakaat. Jadi kalau takut salah seorang kalinya waktu subuh, maka sholatlah 1 rakaat. Ya, sholat rakaat wahidah, maka dia sholat 1 rakaat saja. Tutiru lahu ma qad sholat. Mewitirkan, mengganjilkan untuk dia apa yang dia telah sholat. Tadi kan 2 atau 4 atau 6 kan itu. Maka dibuat ganjil dengan ditambah 1 rakaat. Ya itu. Ini juga sebagian berpendapat para ulama tentang sholat malam, baik itu sholat tahajud, sholat witir, ya, demikian juga sholat tarawih, ya, itu adalah dua-dua dan tidak ada batasannya. Karena Nabi mengatakan dua-dua, ini boleh 2, 4, 8, 10, 12, 20, 40, yang penting dua-dua. Kemudian tambah 1. Nah, ini yang berpendapat seperti itu. Dalilnya ini, sholat malam dua-dua. Berarti boleh 20, 30, 40. Ya, kemudian kalau mau subuh ya tambah 1 menjadi witir. Tapi kalau malam yang jelas adalah 11. Itu paling banyak adalah 11. Atau kalau mau ditambah 2 rakaat untuk pembukaan 13. Walil khamsah, dan disebutkan oleh yang 5. Ya, tadi sudah disebutkan. Yang 5 berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i. Kemudian tambah Imam Ahmad. Wa Sahih Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban mensahihkannya bil lafaz dengan lafaz sholatul lail wa nahar, salat malam dan siang masna-masna, dua-dua. Wa qala Nasa'i, berkata Imam Nasa'i, ini Ibnu Hajar memberikan tambahan yang bagus ini. Berkata Imam Nasa'i, hadza khata', ini adalah salah. Ya. Sebutkan yaitu salahnya ulama yaitu tambahan nahar, siang hari. Jadi sholat malam dan siang dua-dua. Tambahan kalimat nahar, siang hari ini adalah dhaif. Yang benar berarti sholat malam itu dua-dua, seperti yang sudah dibaca. Disebutkan bahwa tambahan nahar, siang hari, sholat malam dan siang hari, tambahan siang hari itu dhaif, syadzah, nyeleneh. Karena di situ ada rawi namanya Ali bin Abdullah Al-Bariki Al-Azdi. Ya, dia ini adalah menyelisih ya perawi yang lain. Menyelisih sekitar 15 teman-temannya. Ini semua oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Rajab. Selesai ya. Sehingga Imam Nasa'i tadi menghukumi khata', ini khata', ini salah. Kemudian juga Ibnu Ma'in dan sebagainya. Berarti yang saya apa? Ini salat malam dua-dua. Ya itu. Walaupun juga dalam hadis yang lain sebagai Imam Bukhari, Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan Nabi salat 4 rakaat kan gitu, kemudian 3. Ini sahih Bukhari Muslim. Tapi mereka para ulama mengatakan kebiasaan Nabi dua-dua. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua-dua. Hadis Ibnu Umar nih Bukhari Muslim juga. Kebiasaan Nabi dua-dua. Tapi tidak melebihi sampai 11 rakaat. Ya itu. Sehingga dibahas di sini tata cara sholat tatawwu, sholat sunnah di malam hari dan siang hari bagaimana? Adapun malam hari jelas dua-dua. 4 juga boleh. Hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi kita sebutkan. Ketika Nabi melakukan sholat tarawih. Ya demikian. Adapun di siang hari maka boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Ya demikian. Disebutkan dalam Musnad bin Abi Syaibah bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anahu kana yatatawwa bin nahar arban. Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau salat sunnah di siang hari 4-4. Paham? 4-4. Itu. Berarti menunjukkan boleh. Jumhur ulama juga berpendapat tatawwu salat sunnah di siang hari, di malam hari ya boleh 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian juga boleh sholat malam ya 4 rakaat, bahkan boleh kemudian sholat langsung 9 ya atau 7. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha ya beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam autara bi tis'in, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat witir 9 rakaat. Paham? Kemudian juga disebutkan anhu autara bi sab'in, beliau sholat witir 7 rakaat. Demikian juga bi khamsin 5, boleh. 9 langsung atau 7 langsung atau
5 langsung boleh, langsung sholat 5 rakaat boleh. Yaitu walaupun ya afdal ya 2 kemudian 1. Kemudian berikutnya qala rahimahullah taala, ini hadis yang ke-14. Wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salat ba'dal fardhah salatul lail. Sebagus-bagus salat setelah fardhah, setelah salat wajib fardhu adalah salat malam. Akhrajahu Muslim, mengeluarkan Imam Muslim. Nanti dijaga salat malam, kalau enggak bisa ya sebelum subuh, ini sepertiga malam terakhir, setelah salat Isya itu salat sunat 2 rakaat, kemudian salat witir ya, atau sebelum tidur, ini dijaga. Amalan-amalan sunnah. Atau kalau belum bisa ya sebelum apa? Sebelum subuh. Maka ketika adzan subuh sebenarnya sudah bangun. Ya, karena ini adalah kebiasaan orang-orang soleh. Dan keutamanya adalah banyak. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan di malam hari tahajudlah dengannya sebagai tambahan nafilah, tambahan bagimu. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini semoga, ini pasti semoga Allah membangkitkan engkau ya maqaman mahmuda, mendapatkan kedudukan yang terpuji yang di padang mahsyar nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Nah, ini secara umum kita juga di malam hari hendaknya untuk melakukan salat tahajud. Itu. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau selalu menjaga salat malam, baik ketika safar atau tidak safar, menjaga. Ya, 11 rakaat atau 1 rakaat atau 3 rakaat. Ya itu. Demikian juga kalau beliau lupa atau ada udzur tidak salat malam, beliau menggantinya di siang hari. Ya, demikian. Bahkan idza fatahu minal lail qadahu fi nahar, apabila luput Nabi SAW tidak sholat di malam hari, beliau menggantinya, mengqadahnya di siang hari. Ya itu, karena keutamaan ya sholat ini. Kemudian berikutnya, qala Allah Ta'ala, hadis yang ke-15. Ini sholat yang paling bagus setelah sholat wajib itu sholat malam ya. Wa Nabi Ayyub dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan di sini mauquf. Ya, di Abu Ayyub Al-Ansari ini mauquf. Ibnu Hajar sendiri juga memberikan isyarat itu. Ya, ini ucapan Abu Ayyub radhiyallahu anhu saja. Ya. Sanad yang mutasil yang sampai pada Nabi seakan-akan dia itu sahih. Tapi para ulama mengatakan mauquf, Imam Nasai demikian juga yang lainnya. Ya itu. Itu adalah lebih benar. Ya, jadi para ulama sudah menghukumi bahwa yang benar itu adalah apa? Itu adalah mauquf saja ucapan Abu Musa. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari sudah kita ambil. Itu. Ibnu Hajar mengatakan di Talhis Al-Habir wa Abu Hatim, ini mensyaikhkan Abu Hatim, demikian juga Az-Zuhli, Daruqutni di Ilalnya, demikian juga Baihaqi, demikian juga yang lainnya mauquf, sudah selesai. Mereka para hufaz. Apa itu hadisnya? Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan. Jadi ini ucapan Abu Ayyub saja, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu adalah hak atas setiap muslim. Yaitu dari sini sebenarnya berpendapat berarti wajib. Salat witir itu wajib. Tapi tadi kita ucapkan ini bukan ucapan Nabi. Ya, ini ucapan Abu Ayyub saja. Hakun ini maknanya adalah wajib bagi setiap muslim. Yang benar tidak wajib. Man habba yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa ingin untuk witir ya 5 rakaat, hendaknya dia melakukan. Wa man habba yutira bi salas falyaf'al. Barang siapa ingin untuk witir 3 rakaat, maka hendaknya dia melakukan. Wa man habba yutira bi wahidah falyaf'al. Barang siapa ingin melakukan witir walaupun 1 rakaat, maka hendaknya dia melakukan. Rawabah, riwayatkan yang 4, ila Tirmidzi kecuali Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Ya, dan Ibnu Hibban mensahihkan wa raja Nasai waqfahu. Imam Nasai mengatakan ya merujuk itu mauquf. Mauquf itu ucapan Abu Ayyub saja. Ya, kesimpulannya salat witir, salat malam itu adalah sunnah, tidak wajib. Tapi hendaknya kita berusaha melakukannya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.